Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, teman-teman pelaut. Salam sehat, salam semangat. Kembali lagi bersama saya Dedi Dwi Yustianto akan menyampaikan materi grafik. Nah, grafik itu dilukis pada sebuah koordinat. Nah, koordinat itu terbentuk dari garis tegak yang disebut dengan sumbu Y dan garis mendatar yang disebut dengan sumbu X. Nah, titik perpotongan antara garis Y dengan garis X disebut dengan pusat koordinat atau titik O. Bidang koordinat itu disebut dengan koordinat kartesius. Misalkan perhatikan titik A, B, dan C pada bidang tersebut. Nah, untuk menentukan letaknya, dihitung mulai dari titik O, kemudian bergerak ke kanan searah sumbu X, lalu bergerak ke atas searah dengan sumbu Y. Misalkan perhatikan pada titik A. Titik A terletak pada sumbu X1 dan berada di sumbu X0. Maka bisa dituliskan titik A sama dengan 1,0. Kalau kita perhatikan pada titik B terletak pada sumbu X sama dengan 2 dan juga sumbu Y sama dengan 4. Maka titik B bisa ditulis 2,4. Titik C terletak di sumbu X sama dengan 5 dan sumbu Y sama dengan 7. Maka titik C bisa ditulis 5,7. Titik D terletak di sumbu X sama dengan 6 dan sumbu Y sama dengan 4. Maka titik D bisa ditulis 6,4. Jadi penulisan titik koordinat ini ditulis X, Y. Berikutnya menggambar grafik fungsi linier. Nah, himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linier dua variabel adalah koordinat titik potong dua garis tersebut. Nah, jika tidak berpotongan, maka himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Nah, kita ambil contoh. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan X ditambah Y sama dengan 5 dan X dikurang Y sama dengan 1. Caranya adalah buat tabel seperti ini untuk kita menemukan minimal 2 titik koordinat pada masing-masing persamaan. Misal, persamaan X ditambah Y sama dengan 5. Jika X saya berikan 0, maka nilai Y sama dengan 5. Bagaimana caranya? Gantikan saja nilai X sama dengan 0 di sini, maka nilai Y yang memenuhi di persamaan tersebut adalah 5. Kemudian untuk titik yang kedua, saya buat nilai X sama dengan 5. Nilai X sama dengan 5. Maka nilai Y-nya berapa? Nilai Y yang memenuhi pada persamaan X ditambah Y sama dengan 5 adalah 0. Apakah ini harus 0 dan 5? Tidak. Boleh diganti dengan angka berapapun di sini. Nah, ketika sudah ditemukan nilai X sama dengan 0 dan pasangannya Y sama dengan 5, maka bisa ditulis titik koordinat yang pertama adalah 0,5. Kemudian apabila X sama dengan 5 dan Y sama dengan 0, titik koordinat yang kedua adalah 5, begitu juga untuk persamaan yang kedua. X dikurang Y sama dengan 1. Nah, misalkan nilai X sama dengan 1, saya berikan 1, maka nilai Y yang memenuhi adalah 0. Dan jika nilai X saya berikan 5, maka nilai Y yang memenuhi adalah 4. Diperoleh koordinat pertama 1,0 dan koordinat kedua adalah 5,4. Nah, kemudian kita lukiskan 2 titik koordinat pada masing-masing persamaan itu ke dalam koordinat kartesius. Caranya 0,5
X-nya 0, Y-nya 5. Berarti di sini. 5,0. X-nya 5, Y-nya yang 0. Berarti tetap di sini. Maka dari dua titik koordinat di persamaan pertama terlukis garis ini. Kemudian koordinat dari persamaan kedua 1,0. X-nya 1, Y-nya 0 di sini. Koordinat yang kedua 5,4. X-nya 5, Y-nya 4 di sini. Dihubungkan garis, inilah garis dari persamaan kedua. Nah, kalau kita perhatikan ada titik potong dari dua garis itu, yaitu di 3,2. Maka himpunan penyelesaian yang dimaksud dari persamaan X tambah Y sama dengan 5 dan X dikurang Y sama dengan 1 adalah titik 3,2. Nah, itulah cara menggambar grafik fungsi linier. Nah, berikutnya, bagaimana cara menggambar grafik fungsi kuadrat? Nah, ada beberapa langkah yang harus dipenuhi. Jadi, apabila ada sebuah fungsi X atau Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, maka bisa dengan dilakukan langkah ini. Jadi nilai A adalah koefisien dari X pangkat 2, B-nya adalah koefisien dari X, dan C-nya adalah konstanta. Langkah pertama adalah mencari titik puncaknya. Titik puncak untuk koordinat X adalah negatif B per 2A. Kemudian untuk koordinat Y-nya adalah D per negatif 4A. Di mana D-nya ini adalah B kuadrat min 4AC. Langkah kedua, mencari titik potong dengan sumbu X jika ada untuk nilai Y sama dengan 0. Langkah ketiga, mencari titik potong dengan sumbu Y jika ada untuk nilai X sama dengan 0. Dan langkah keempat adalah mencari titik koordinat di sekitar titik puncak. Sekarang kita ambil contoh, gambarlah grafik fungsi X sama dengan X pangkat 2 dikurang 8X ditambah 12. Jadi kalau kita melihat fungsi X kuadrat min 8X plus 12, berarti nilai A sama dengan 1, nilai B-nya sama dengan negatif 8, nilai C-nya sama dengan 12. Nah, kita ikuti langkah yang pertama adalah mencari titik puncak untuk X-nya. X sama dengan negatif B per 2A. Nilai B tadi diidentifikasi negatif 8, berarti negatif 8 per 2 kali 1. Diperoleh hasilnya 4. Nilai Y, koordinat untuk titik Y, B kuadrat min 4AC per negatif 4A. Sama dengan negatif 8 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali 12, dibagi dengan negatif 4 kali 1. Diperoleh nilai Y sama dengan negatif 4. Nah, ini titik puncaknya sudah diketahui. Berikutnya adalah mencari koordinat di sekitar titik puncak. Nah, titik puncaknya X sama dengan 4, Y-nya sama dengan negatif 4. Nah, ini. Kita ambil koordinat di sekitaran titik puncak ini. Makanya caranya adalah 4 dan negatif 4 kita taruh di tengah-tengah. Maka setelahnya ada titik koordinat, sebelumnya juga ada titik koordinat. Misalkan nilai X-nya kita mulai dari 0, 0, 1, 2, 3. Kemudian setelah 4 titik puncak dari fungsi itu di titik X, setelahnya bisa kita beri 5, 6, 7, 8. Nah, nilai Y-nya kita hitung bagaimana? Kita masukkan fungsi yang pertama tadi. Fungsi yang kita jadikan contoh. Jadi X kuadrat dikurang 8X ditambah 12. Kalau misalkan X-nya 0, bagaimana kita mencari nilai Y apabila X-nya 0? Ya, kita ganti X yang di sini menjadi 0, berarti 0 kuadrat dikurang 8 kali 0 plus
12. Maka diperoleh nilai Y sama dengan 12. Begitu juga untuk koordinat titik yang lain untuk nilai X yang lain. Nah, setelah ketemu seperti ini baru digambarkan pada koordinat kartesius. Maka diperoleh kurva seperti ini. Jadi 0,12, 0,12 letaknya di sini. 1,5, 1,5. 2,0 di sini. 3, min 3, 3, min 3. 4, min 4, 4, min 4. 5, min 3, 5, min 3. 6,0, 6, dan 0. 7,5, 7, 5. 8,12, 8, 12. Hubungan dengan garis maka diperoleh kurva seperti ini. Jadi ini adalah kurva untuk fungsi kuadrat. Berikutnya, menggambar grafik fungsi trigonometri. Langkah-langkah untuk menggambar grafik fungsi trigonometri adalah sebagai berikut. Yang pertama, buat diagram kartesius, sumbu X mewakili sudutnya, dan sumbu Y mewakili nilai fungsi. Kemudian buat lingkaran di sebelah kiri sumbu X. Setelah itu, ukur sudut istimewa pada lingkaran menggunakan busur. Tentukan semua letak titik koordinat yang mewakili sudut istimewa dan nilai fungsi trigonometrinya. Nah, ini sudut istimewa yang kita bisa gunakan sebagai panduan untuk menggambar grafik fungsi trigonometri. 0 derajat, 30, 45, 60, 90, dan seterusnya. Nah, setelah itu, ketika sudah digambarkan pada sumbu X dan sumbu Y-nya, kemudian hubungkan titik-titik yang diperoleh. Nah, maka grafik fungsi sinusnya akan seperti ini. Nah, ketika kita ingin menghitung nilai sin, berarti nanti akan menjadi grafik sinus. Ketika kita hitung nilai cos dari sudut-sudut istimewa ini, maka akan menjadi grafik kosinus seperti ini. Ketika sebelumnya sudut istimewa tadi dihitung dengan menggunakan tangen, maka akan diperoleh grafik tangen seperti ini. Nah, kalau kita melihat grafik sinus, bentuknya seperti satu gelombang. Nah, dari grafik ini sebetulnya kita bisa membuat tanda 0 sampai dengan 90 derajat positif, 90 derajat sampai 180 derajat positif dengan nilai yang sama di positif di atas 0. Sedangkan 180 sampai 360 adalah nilai negatif. Nah, kalau kita perhatikan 0 sampai 180 dua-duanya untuk kuadran 1 dan 2 nilainya positif. Maka sebetulnya kalau kita menghitung nilai sinus sebuah sudut tertentu yang berada di rentang 0 sampai 180, maka sebetulnya itu nilai dari dua sudut. Contoh misalkan nilai setengah. Setengah kita tarik ke sini. Ketika tarik ke bawah, ada di 30 derajat. Ketika nilai setengah kita teruskan, akan memotong kurva di sini. Kita tarik ke bawah, ada 150 derajat. Jadi sebetulnya nilai sin yang sama dengan setengah itu untuk sudut 30 derajat dan 150 derajat. Itu untuk kurva sin. Nah, untuk kurva cos seperti ini. Untuk 0 derajat sampai 90 derajat nilainya positif. 90 derajat sampai 180 derajat negatif. 180 derajat sampai 270 derajat negatif juga. 270 derajat sampai 360 derajat kembali ke positif. Nah, untuk kurva tangen seperti ini.
0 sampai 90 derajat positif, 90 derajat sampai 180 derajat negatif, 180 derajat sampai 270 derajat positif, 270 derajat sampai 360 derajat negatif. Tapi di sini ada catatan. Untuk 90 derajat dan 270 derajat, dia tidak memotong kurva. Jadi sebetulnya berapa nilai tangen 90 derajat dan 270 derajat? Nilai pada masing-masing sudut 90 dan 270 di tangen dia tidak terdefinisi. Karena kalau misalkan kita hubungkan pada pembagian sin dengan cos, jadi tangen itu juga bisa dihitung dengan membagi nilai sin dibagi dengan nilai cos. Contoh misalkan di 90 derajat, nilai sin 90 1. Nilai cos 90 0. Jadi ketika sin dibagi dengan cos sama dengan tangen, berarti 1 dibagi 0. 1 dibagi 0 tidak terdefinisi. Jadi untuk sudut 90 derajat dan 270 derajat di tangen dia tidak ada nilai yang menyentuh kurvanya.